Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer ya. Walaupun ini tidak sesuai dengan yang di silabus, cuma ini saya rasa perlu dikenalkan ke kalian. Jadi sebelum kita masuk ke materi untuk aplikasi perkantoran. Baik, di sini pertama kita bisa mengenal ada perangkat keras ya. Biasanya di sebuah perangkat komputer itu ada perangkat keras, perangkat lunak ya. Ini untuk perangkat keras itu biasanya disebut dengan hardware. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa komputer itu adalah serangkaian peralatan elektronika yang bergabung atau terpadu dan bekerja sama. Jadi sebuah komputer itu dia terdiri atau terbentuk dari serangkaian peralatan elektronik. Nah, perangkat alat elektronik ini berupa mesin-mesin atau komponen. Nah, inilah yang disebut dengan komputer hardware. Nah, ini pada umumnya suatu kesatuan perangkatan komputer itu harusnya terdiri dari minimal 4 komponen ya. Yang pertama itu ada input device, kemudian ada storage units, ada CPU, dan output device. Jadi, perangkat komputer dia harus minimal ada 4 komponen ini. Alat input dia harus ada, storage units untuk penyimpanan dia ada, CPU untuk pemrosesan data atau pemrosesan perintah untuk melakukan sesuatu di komputer juga ada. Kemudian ada output device-nya supaya kita bisa mengontrol atau melihat hasil dari proses yang terjadi di komputer, itu pakai output device. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini itu tambah lagi ya satu komponen sebenarnya, dia tambah jaringan. Kalau sekarang itu kan perangkat device itu pasti ada dilengkapi dengan jaringan ya. Nah, ini akhir-akhir ini kemajuan teknologi terus berkembang dan kebutuhan orang kan informasi juga bertambah, terutama dalam hal kecepatan penyampaian informasi. Nah, makanya diperlukan suatu alat komponen lain yang bisa menyimpan data informasi atau dari komputer kepada si pemohon secara cepat pula. Nah, ini nanti ditambahkan lagi satu network ya, CCU, Communication Control Unit. Jadi dia yang mengatur untuk memudahkan komunikasi dari device yang satu ke device yang lain, PC yang satu ke PC yang lain ya, dari suatu komputer ke komputer dengan jarak yang berbeda atau jarak yang jauh. Nah, dengan adanya alat ini, maka umumnya komputer sekarang ini pun selalu melengkapi alat ini sebagai kesatuan sistem komputer. Nah, jadi kalau kita beli laptop atau PC untuk sekarang yang built-in ya, beda kalau dengan yang PC rakitan. Kalau PC yang built-in itu pasti dia sudah ada komponen ininya, ada inputnya ya. Input itu bisa berupa mouse, bisa berupa keyboard ya. Kemudian ada storage unitsnya, ini tempat media penyimpanan. Kemudian ada CPU. CPU ini adalah Central Processing Unit, jadi sebuah chip yang mengatur seluruh kinerja dari komputer atau disebut juga otaknya ya. Kalau kalian lihat mungkin beli laptop itu ada logo Intel Core i5, i7. Nah, itu adalah CPU, jadi otak chipset dari sebuah perangkat komputer. Kemudian ada output device-nya. Output device ini kita perlukan juga, contohnya monitor ya. Kemudian ada speaker, ada lagi misalnya printer. Nah, itu adalah output device. Nah, biasanya kalau built-in itu kalau kalian lihat kayak IO ya, itu all-in-one ya, all-in-one PC. Nah, itu dia berupa layar seperti itu ya, LCD, tapi di dalamnya sudah ada komponen-komponen komputernya. Kemudian ada CCU ya, Communication Control Unit, itu pasti ada, entah dia LAN atau WAN ya, atau dia pakai wireless LAN. Nah, ini nanti biasanya di alat komputer sekarang itu sudah ada ini. Nah, ini skema bagaimana sih caranya perintah bisa dimasukkan langsung ke CCU ya. Jadi kalau dibaca di penjelasannya, data atau perintah akan masuk melalui perangkat input. Jadi dia ada di alat input di sini. Data tersebut bisa dimasukkan langsung ke peralatan input ataupun melalui CCU. Nah, jadi ada berupa alatnya ini, dia bisa langsung, bisa juga dia menggunakan CCU juga ya. Misalnya kayak ini ya, mouse Bluetooth. Nah, itu alat inputnya adalah mouse-nya, tapi dia di situ ada perangkat CCU-nya juga, atau untuk melakukan connection unitnya. Jadi ada Bluetooth di pairing ke laptop seperti itu.
Kemudian data atau perintah dimasukkan ke dalam memori tempat penyimpanan. Dari sini data tersebut akan dikirim ke CPU untuk diolah, dan hasil pengolahan CPU akan dibawa lagi ke memori. Nah, ini dia bolak-balik saja dari sini, kemudian dibawa ke memori ya, atau disimpan saja untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Jadi biasanya selama komputer itu hidup, di memori itu biasanya masih menyimpan ya. Jadi kita misalnya ada istilahnya, kita bisa memanggil program yang sebelumnya kita close, dan bukan dikeluarin ya, maksudnya di minimize. Di minimize itu kan yang aktif ada program yang lain. Nah, itu nanti bisa dipanggil lagi. Nah, itu dia masih disimpan di memorinya. Nah, seluruh kegiatan output device disimpan di memori, digunakan proses selanjutnya. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini adalah diagram skema untuk bagaimana sih CPU itu bekerja. Kemudian ada input dan output device. Ini input device adalah suatu bagian komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat kita memasukkan instruksi ataupun data. Alat input di sini bisa berupa mouse, kemudian bisa berupa keyboard, bisa berupa barcode scanner, atau kalian punya mouse pen. Nah, itu adalah input device, atau touchscreen ya. Touchscreen itu juga termasuk input device. Nah, kemudian ada istilah juga output device. Ini adalah suatu komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan oleh komputer. Nah, kalau output di sini bisa berupa printer, bisa berupa monitor ya, bisa berupa LCD. Pokoknya hasil output dari proses. Nah, itu adalah alat-alat output. Kemudian ada media penyimpanan tadi ya, komponennya. Yang pertama tadi ada CPU, kemudian alat input output, dan kemudian media penyimpanan. Nah, ini ada 3 macam memori yang dipergunakan dalam sistem komputer. Ada register yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kemudian ada main memory, ini dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Apa yang diinputkan kemudian diproses, hasil output itu dia masuk memori dulu ya semuanya. Kemudian ada secondary storage, ini digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kalau register ini dia berada dalam bloknya memori sih sebenarnya. Kemudian main memory ini adalah RAM ya, random access memory. Biasanya kan kalau kalian laptop memorinya berapa? Ada 4 GB, 8 GB, 16 dan seterusnya. Kemudian secondary storage ini digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Ini contohnya hard disk, habis itu SSD, flash disk ya, CD-ROM. Nah, itu ini adalah tempat menyimpan secara permanen atau secondary storage. Nah, itu sudah saya jelaskan communication control unit ya. Jadi dia untuk mengatur peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan alat yang satu dengan alat yang lain menggunakan sebuah jaringan ya. Kemudian CPU atau Central Processing Unit. Ini merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain itu adalah pemproses atau prosesor ya. Sering disebut juga prosesor. Ini sering digunakan untuk menyebut CPU. Nah, CPU ini biasanya juga sering disebut dengan prosesor ya. Jadi selain ini CPU-nya apa, tapi biasanya orang lebih familiar itu dengan ini laptopnya prosesornya apa ya, Core i3, Core i5. Nah, itu ya, itu adalah CPU sebenarnya. Nah, di komponen CPU itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada unit control ya, ini ada unit control atau ALU. Nah, ini untuk unit control ini bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Nah, komponen ini terdapat dalam semua komputer atau dalam semua CPU. CPU ini bertugas mengontrol komputer hingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Nah, jadi karena banyak alat atau elektronik ya, istilahnya, yang ada di komputer atau di PC, nah itu perlu ada yang mengontrol. Jadi supaya instruksinya itu sinkron ya. Kemudian ada ALU, ini merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika. Nah, jadi kita tahu kalau program komputer itu dia sebenarnya operasi perhitungan ya. Nah, jadi di dalam ya seperti otak ya. Otak kita itu tempat. Nah, itu dia sebenarnya kalau divisualisasikan tuh ya matematika ya.
nanti ini yang menangani adalah ALU, Arithmetic Logic Unit istilahnya. Ini adalah melakukan semua operasi aritmetika yang dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut, agar tugas lainnya disebut adalah dan tugas lainnya itu dia bisa melakukan kayak keputusan. Makanya sistem komputer itu dia bisa, istilahnya kita menginstruksikan saja, nanti dia yang akan memproses. Nah, dia bisa seperti itu. Kemudian perangkat lunak atau software. Nah, ini perangkat lunak itu biasanya disebut dengan software ya. Jadi ada hardware, ada software. Ini tersusun atas program menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Kalau perangkat lunak software kan banyak ya, kayak Microsoft Word, kemudian ya Microsoft Office ya. Jadi teman-temannya ya Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi editing video. Nah, itu adalah software. Nah, ini dia perangkat lunak yang disusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan komputer. Jadi kita untuk memanfaatkan atau menggunakan resource yang ada di PC itu biasanya menggunakan software ya. Nah, ini klasifikasi dari perangkat lunak atau software itu ada 3 jenis ya. Ada sistem operasi. Ini adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lainnya. Jadi sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang biasanya itu sebagai core dasarnya sebelum kita menginstal aplikasi. Jadi sebelum kita menginstal aplikasi utilitas ya, atau program aplikasi, itu harus ada sistem operasinya. Nah, contohnya ada Microsoft Windows, kemudian ada Linux, ada juga Mac OS. Nah, kalau Linux, kalau di sini kita lihat banyak variannya ya. Ada NetWare dan lain-lain. Jadi ada banyak. Jadi sistem operasi itu harus diinstal ke sebuah perangkat PC dulu atau perangkat hardware-nya. Kemudian ada program utilitas. Ini merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk dan lain-lain. Ini adalah program utilitas ya. Jadi untuk maintenance dari komputer tersebut. Kemudian yang berikutnya ada program aplikasi. Ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik. Jadi kalau aplikasi ini dibuat khusus untuk tujuan spesifik, misalnya aplikasi Microsoft Word, ya dia spesifik untuk membuat dokumen ngetik ya. Kemudian ada aplikasi Microsoft Excel, ya memang dia dibuat khusus untuk menghitung, ya, untuk melakukan perhitungan menggunakan tabel dan lain-lain. Program aplikasi klasifikasi dari perangkat lunak ya. Jadi dia pertama ada sistem operasi, kemudian baru di atas sistem operasi ini kita bisa pasang program utilitas dan program aplikasi. Dan program utilitas dan aplikasi ini harus dia sesuai dengan sistem operasinya. Jadi misal kalian punya aplikasi untuk sistem operasi Windows, itu nggak bisa ditaruh di Linux, atau kalian install di Mac OS, itu nggak bisa. Dia harus sesuai dengan sistem operasinya. Itu program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Ini sama saja ya seperti yang tadi. Kemudian ada istilah juga bahasa pemrograman. Ini merupakan perangkat lunak untuk membuat atau pengembangan perangkat lunak lain. Nah, jadi untuk membuat sebuah aplikasi itu diperlukan bahasa pemrograman. Nanti bahasa pemrogramannya itu dia bisa untuk membuat sebuah aplikasi lah seperti itu. Nah, ini ada banyak, contohnya ada bahasa C, bahasa Pascal, Basic, PHP kalau sekarang, Java dan lain-lain. Sudah masuk materi untuk jenis lisensi program komputer. Jadi ada beberapa jenis dari lisensi program komputer. Yang pertama itu ada lisensi komersial. Jenis lisensi ini biasanya ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan Windows dan Office-nya ya. Jadi dia komersial, memang diperjualbelikan. Jadi kalau kalian sebenarnya pengen pakai aplikasi OS Microsoft ya, OS-nya, OS sistem operasi, kemudian dan aplikasi Office-nya itu sebenarnya harus bayar ya. Nah, software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial sehingga user yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin pengguna dari pemegang hak cipta. Jadi secara tidak langsung kalau kalian menggunakan Microsoft atau Office yang pakai crack-crackan, nah itu sebenarnya sudah melanggar izin dari penggunaan. Kemudian ada juga
Itu dia, itu komersial, pokoknya lisensi software yang berbayar, dan kita memerlukan izin dari si pembuat aplikasinya untuk menggunakan aplikasi itu. Jadi kalau kita mau pakai aplikasi harus minta izin dulu, izinnya biasanya ya bayar, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lisensi trial software. Ini adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat, atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Contohnya ini ya, Microsoft Windows ya. OS Windows itu biasanya dia ada, kita bisa pakai dulu, biasanya maksimal ya 30 hari. Atau kalau kalian mau pakai Office, itu ada Office 365 punyanya Microsoft, itu biasanya ada masa trial ya, sekitar 3 bulan. Nanti 3 bulan itu kita bisa pakai full. Tapi kalau dia sudah habis masa lisensinya, nanti dia fitur-fiturnya itu akan tertutup sendiri. Nah, lisensi ini mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin, dan menggandakan software tersebut secara bebas. Jadi kita boleh copy, boleh disalin ya, atau di copy, kemudian boleh kita share. Nah, namun karena bersifat demo, seringkali software dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersial. Ya, biasanya kalau trial itu ada yang dibatasi, misalnya fitur-fitur aplikasinya ada 10, kalau di trial cuma ada 5. Kalau kalian mau pakai yang keseluruhan ya harus beli lisensi komersialnya. Nah, itu ya beda. Kalau komersial itu tidak ada, kalian mau menggunakannya harus bayar. Kalau trial kalian bisa pakai tapi dalam jangka waktu tertentu. Nanti kalau sudah habis waktu jangka waktu tertentunya, itu akan tutup fitur-fiturnya. Kemudian yang berikutnya adalah lisensi non-commercial use. Ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Nah, sifat tidak komersial biasanya gratis tetapi dengan batasan pengguna tertentu. Ini biasanya software-software yang menggunakan ini, dia membuat aplikasi itu bebas tetapi tidak untuk komersil ya. Maksudnya dia pakai di bidang sosial ya. Kayak Microsoft Office itu ada versi yang kayak untuk pendidikan dan lain-lain. Harganya juga ada yang gratis, ada yang harganya lebih murah. Ada yang biasanya gratis, ini ya, tapi tidak di komersial. Kita boleh pakai tapi tidak untuk bisnis, mendapatkan keuntungan dari menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini ya. Kemudian ada lisensi shareware. Ini mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Nah, ini berbeda dengan trial. Lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu masa aktif dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi jenis ini biasanya ditemui pada software perusahaan kecil. Nah, untuk yang shareware ini jenis aplikasi yang kita itu boleh pakai, boleh disalin, boleh disebarkan itu tanpa izin pemegang lisensi. Nah, ini biasanya software perusahaan kecil ya, jadi mereka kayak sistem promosi lah seperti, jadi lisensinya shareware. Kemudian ada lisensi primer. Ini ditemui pada software yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan atau memang free atau gratis. Nah, contohnya ini adalah plugin tambahan yang biasanya menempel pada software induk seperti iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Nah, lisensi primer ini biasanya untuk aplikasi pendukung ya. Jadi kita bisa pakai freeware tapi harus menggunakan aplikasi lainnya gitu loh. Dia hanya bersifat pendukung. Plugin ya seperti itu. Kemudian ada lisensi royalty free binaries. Ini serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Nah, ini hampir sama dengan freeware tadi ya. Hanya saja produk yang ditawarkan library. Nah, kalau lisensi freeware itu biasanya aplikasinya ya hampir sama ya ini ya. Ini serupa dengan lisensi freeware. Hanya saja produk yang ditawarkan adalah library. Kalau yang tadi itu ada plugin.
Nah, kalau library ini dia kayak patch update-nya lah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, lisensi open source. Ini membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Nah, jadi kalau untuk sistem operasi yang sistemnya open source, ini kita bebas mengoprek ya, atau memodifikasi, atau membagikan, atau mempelajari. Nah, ini contoh-contoh open source ya, contohnya kayak Linux. Makanya Linux itu banyak variannya karena dia sistemnya open source. Ada saya ambil contoh misalnya kayak Edubuntu. Edubuntu itu dia sebuah OS yang base-nya dari Linux yang isinya digunakan untuk education. Jadi pada saat kita install itu di dalamnya sudah ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk edukasi. Kemudian ada misalnya kayak kalau kalian tahu Linux, Kali Linux ya kalau sekarang, kalau dulu itu namanya Backtrack. Nah, Kali Linux itu digunakan untuk pentest. Pentest itu adalah untuk meretas ya, atau menghack sebuah jaringan, atau memang dia dibuat khusus untuk itu. Nah, jadi dia dibuat secara spesifik lah, seperti itu. Nah, kemudian ada brainware. Nah, brainware ini adalah orang yang mengoperasikan. Jadi komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Brainware ini adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Jika tidak ada orang yang mengoperasikannya, maka nggak akan bisa dijalankan ya. Brainware ini terbagi jadi 3 kelompok, ada sistem analis, programmer, dan user. Sistem analis ini orang yang merancang suatu sistem. Kemudian ada programmer, orang yang membuat program. User ini biasanya orang yang menggunakan komputer secara langsung, dia hanya tahu pakai ya. Jadi misalnya kayak aplikasi, ya dia pakai aplikasinya. Kalau programmer dia orang yang membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk tujuan spesifik tadi. Nah, kalau sistem analis ini orang yang merancang suatu sistem. Biasanya programmer dan sistem analis ini bekerja sama ya. Jadi dia menganalisis sistemnya apa, programmer yang membangunnya, baru si user yang menggunakan. Untuk penjelasan sistem operasi komputer ya. Nah, ini ya, komponen-komponennya ada hard disk, kemudian ada PCI. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ini biasanya ini chipset ya. Ini memori, kemudian ada GP, ini untuk ini ya, AGP itu untuk graphic card biasanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini komponen-komponennya, biasanya di sini ini ada tempat CPU-nya ya. Ini adalah slot CPU-nya. Side bit dan not bit ini chipset ya. Kemudian di sini ada slot RAM. Jadi RAM itu ada di sini. Kemudian ini ada slot hard disk ya, atau di sini juga bisa ini juga bisa. Nah, ini untuk VGA card biasanya. Ini ada sound card, kemudian ada LAN-nya, nah, ada VGA. Nah, ini adalah bagian dari sebuah komputer. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di YouTube, boleh di komentar atau di diskusi di e-learning boleh, atau mau di grup kelas WA juga nggak apa-apa. Silakan ditanyakan yang memang masih bingung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semua selalu dalam keadaan sehat.